Usaha batu bata merah merupakan usaha yang cukup potensial untuk dikembangkan, karena usaha ini telah menciptakan lapangan kerja dan dapat menyerap tenaga kerja. UMKM batu bata merah bergerak di bidang produksi dan distribusi bahan bangunan. Pemilik industri batu bata merah yaitu Pak Rahmat. UMKM batu bata merah didirikan sejak tahun 2016. UMKM batu bata merah Jaya berada di Jalan Delima, Desa Baru, Kecamatan Batangkunis, Kabupaten Deli Serdang. UMKM batu bata merah didirikan pada tanggal 8 Juni 2016, bekerja pada usaha batu bata. Harga batu mulai dari terendah seharga 230 per piece sampai harga 480 per piece dan harga sesuai dengan faktor cuaca. Kondisi 1. Produksi yang digunakan untuk mengelola adonan. Tanda liat yang basah dipadatkan di dicetak dengan cetakan kayu. Untuk proses pembakaran batu bata menggunakan kayu besar dikarenakan lebih menghemat biaya. 2. Cuaca yang memburuk akan mempengaruhi produksi batu bata merah. Bila terus-terusan hujan dan produk tidak terjemur, maka batu bata rusak akibat terkena air hujan. 3. Produk batu bata yang sudah kering akan didistribusikan kepada agen-agen. 4. Mengenai gaji atau kompensasi karyawan akan diberikan dengan hitungan pekerjaan dalam per hari. Kemudian karyawan akan mendapatkan bonus ketika melakukan pekerjaan lembur atau banyaknya orderan dari pelanggan. Kriteria tujuan pemberian kompensasi karyawan dirumuskan secara jelas dan disosialisasikan ke seluruh manajemen ini. Tujuan kompensasi adalah untuk 1. Memberikan kepuasan kepada karyawan. 2. Mempertahankan karyawan. 3. Menjamin adanya keadilan. 4. Memicu adanya perubahan perilaku dan sikap yang semakin baik. 5. Mengefisiensi biaya. Penyebab 1. Kurangnya pengetahuan tentang wirausaha. 2. Kurangnya keterampilan. 3. Kurangnya pengetahuan tentang wirausaha. 4. Tidak adanya keberanian untuk wirausaha lebih besar. 5. Kompensasi yang tidak sesuai dengan kinerja yang diberikan karyawan. 6. Tidak adanya asuransi bagi karyawan. 7. Tidak adanya proses pelatihan dan pengembangan pada setiap karyawan. 8. Tidak adanya laporan keuangan. Akibat yang pertama yaitu kemampuan tidak bisa berkembang secara optimal. Yang kedua, tingkat ekonomi masih di bawah rata-rata. Yang ketiga, banyak karyawan menjadi kurang terampil ketika mengoperasikan mesin baru. Yang keempat, kompensasi yang diberikan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kelima, laba tidak dapat diketahui dengan jelas. Hasil observasi. Hasil audit yang dilakukan menemukan beberapa kelemahan yang harus menjadi perhatian manajemen di masa yang akan datang. Kelemahannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelemahan yang terjadi karena UMKM batu bata merah tidak memberikan gaji setiap bulan telah mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari karyawan. Kompensasi sangat penting bagi karyawan untuk meningkatkan usahanya. Yang kedua, kelemahan yang terjadi pada saat dilakukan proses pelatihan karyawan atas mesin baru untuk produksi batu bata merah tersebut. Yang ketiga, kelemahan yang terjadi untuk bekerja di UMKM batu bata merah ini tidak melakukan pelatihan dan pengembangan terlebih dahulu, disebabkan karena kurangnya dana SDM untuk meningkatkan pelatihan bagi karyawan baru. Yang keempat, kelemahan yang terjadi juga karena UMKM batu bata merah tidak memberikan asuransi kepada setiap pegawainya. Yang kelima, kelemahan yang terjadi juga tidak ada perencanaan target usaha menjadi motivasi untuk pengembangan produk, yaitu batu bata merah. Atas keseluruhan kelemahan yang terjadi, maka diberikan rekomendasi sebagai koleksi atau langkah perbaikan yang bisa diambil manajemen untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Rekomendasi yang pertama, UMKM harus membuat program perencanaan karena kemampuan mitra berwirausaha
dengan membuat rancangan pengembangan usaha dari usaha yang tersentralisasi pada pemilik menjadi usaha lebih profesional dengan adanya pendelegasian tugas dari struktur organisasi. Pembagian tugas mendorong mitra untuk memiliki motivasi dan kreativitas kewirausahaan. Adanya perencanaan target usaha menjadi motivasi untuk pengembangan produk dan menjadikan usaha lebih cepat berkembang. Yang kedua, pemilik UMKM harus membuat kebijakan dalam hal penambahan dana atau anggaran untuk pelatihan intensif dalam mempraktikkan mesin baru perusahaan agar para karyawan lebih terampil mempraktikkan mesin tersebut secara langsung di lapangan. Keterampilan menggunakan mesin-mesin sebagai penguasaan teknologi terbaru mitra dalam mengembangkan usaha menumbuhkan rasa percaya diri dalam berkreasi untuk pengembangan dan keberlanjutan usaha. Yang ketiga, UMKM juga harus memberikan asuransi kepada setiap pegawainya dan juga memberikan gaji serta bonus tepat waktu sesuai dengan kinerja karyawan. Perusahaan harus melakukan penilaian atas keberhasilan pelatihan secara formal dan terdokumentasi sebagai pertanggungjawaban atas dilaksanakannya pelatihan sebagai acuan untuk melihat kinerja sejauh mana program pelatihan yang dilakukan. Yang keempat, permasalahan yang dihadapi mitra UMKM batu bata merah adalah adanya faktor cuaca apabila datangnya musim penghujan. Pada tahap pengeringan, batu bata para pengrajin tidak dapat menghasilkan produk batu bata yang cepat dan sempurna pengeringannya sehingga memperlambat proses pengeringan batu bata merah tersebut, di mana seharusnya para pengrajin batu bata merah dapat menyelesaikan usaha produksi dengan semestinya. Akhirnya hanya dapat menyelesaikan separuh atau lebih sedikit dari produksi yang biasa diperoleh oleh ketika musim hujan datang. Akibat musim hujan, harga batu bata merah otomatis menjadi naik karena menurunnya jumlah produksi yang dihasilkan. Kemampuan menggunakan teknologi informasi menjadi salah satu pintu pemasaran produk yang mengglobal. Untuk itu, peran perbankan dibutuhkan sebagai pendukung modal usaha dan